saya ingin meng-highlight beberapa perbaikan yang barangkali bisa direkomendasikan dan mumpung ada Prof. Mahfud misalnya. Pertama adalah tentu peran pemerintah ya. Kalau peran pemerintah kan harus dikaitkan juga dengan hak asasi manusia. To protect, to fulfill, dan to respect the human right. Pemerintah dalam konteks ini menjadi aktor yang paling dominan dalam memelihara demokrasi, terutama demokrasi politik, yaitu kebebasan berpendapat. Mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kadang-kadang Prof. Mahfud entah bercanda entah enggak, siapa bilang pemerintah enggak ini? Itu Refli Harun sama Rocky Gerung tiap hari itu mengkritik pemerintah, enggak diapa-apain. Kan bilang begitu. Alhamdulillah, so far alhamdulillah, ya kan? Karena saya mengeluarkan konten YouTube itu bisa 5, 6 sehari, mau-maunya saya saja. Tetapi kalau from my deepest heart, ya kan, itu terus terang saja, saya ada terasa kekhawatiran. Kalau dibalas kritik, is okay, ya kan? Kalau dibalas dihina, wah biasa. Bahkan saya tuliskan tuh, Refli Harun, orang pecatan, sakit hati. Refli Harun, provokator. Refli Harun, goblok dan tolol. Bayangkan. Saya tuliskan saja di situ di YouTube saya, dan dengan santainya saya bacakan kritik-kritik itu. Tapi yang paling kita khawatirkan adalah kriminalisasi. Itu pernah terjadi dengan Novel Baswedan misalnya, ya kan? Bisa terjadi dengan siapapun yang mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan, tiba-tiba mengalami kekerasan yang kita tidak tahu siapa pelakunya. Tapi tiba-tiba orang itu dikepruk saja di jalan tol, kira-kira begitu. Sebagaimana yang dialami oleh Herman, ahli IT yang tiba-tiba dikepruk orang dan hampir mati. Itu satu hal. Yang kedua adalah, ada agen-agen pro pemerintah, pro penguasa, yang setiap saat mengadukan orang-orang kritis yang dianggap bukan bagian dari pemerintah, tidak pro pemerintah, untuk diadukan kepada Bareskrim. Selalu kata-katanya adalah melakukan penghinaan, penyebaran kebencian, ya kan? Berita bohong, hoax. Dan ini terjadi. Saya sudah pernah diadukan juga. Alhamdulillah, Pak Mahfud bilang nggak diproses, ya kan? Tapi kan penegakan hukum kan tidak boleh begitu. Lalu Sahganda Nainggolan tweet hukumannya atau tuntutannya lebih tinggi ketimbang misalnya ketua umum partai politik yang korup atau ketua lembaga yang korup misalnya. Dan aktor-aktor lainnya juga. Jadi ketika wilayah tersebut harusnya dipelihara oleh pemerintah, maka pemerintah bisa menggunakan sebuah politik dua kaki. Pertama, langsung memang dibenturkan dengan the state dengan aktor yang kritis kepada penguasa, maka pelakunya adalah biasanya aparat-aparat kekuasaan yang mengadukan, yang memproses dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membenturkan secara horizontal dengan kelompok-kelompok yang pro penguasa dengan kelompok yang dianggap kritis dengan penguasa. Kalau itu artinya tidak dilayani oleh katakanlah negara, nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah negara kadang-kadang mengentertain itu. Nah, karena itulah saya berharap bahwa kalau kita bicara tentang substansi dari aturan-aturan yang demokratis itu, ya saya berharap kita pakai standar yang paling tinggi. Kalau kita mau bermain di wilayah kritis seperti ini, ya jangan cepat tersinggung dan jangan cepat marah. Sepanjang dua hal saja, tidak mengganggu badan dan tidak mengganggu properti. Kalau dihina itu adalah resiko sebagai person in public, saya katakan. Jadi kalau kita mau jadi public person, maka resikonya ya memang dikritik orang, mengkritik orang, dikritik orang, kadang-kadang dihina orang, dikatain goblok, tolol, kadang-kadang monyet, kadang-kadang lebih dari itu. Sepanjang tidak menyentuh fisik, sepanjang tidak menyentuh properti, it's okay. Ya, walaupun barangkali di saudara di kampung tiba-tiba merasa sedih kan, kira-kira begitu. It's okay. Karena saya juga punya pengalaman, ibu saya nangis-nangis karena saya dipanggil KPK. Padahal dipanggil KPK untuk jadi saksi, kira-kira begitu. Tapi it's okay, itu cerita masa lalu sama Pak Mahfud juga, Prof. Mahfud. Nah, karena itu di sini peran pemerintah harus menjaga iklim demokrasi, kebebasan berpendapat. Jadi kalau misalnya ada konflik horizontal, kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, ya restoratif justice saja.
sarankan dia untuk menyelesaikan. Kalau tidak bisa selesai, silahkan menggunakan instrumen gugatan perdata misalnya. Jadi tidak menggunakan tangan negara. Karena kalau menggunakan tangan negara, negara akan memilih pastinya. Dan biasanya, umumnya, mereka yang dekat dengan kekuasaan itu merasa nyaman. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya pernah, paling tidak selama berapa bulan, ya, itu dianggap dekat dengan kekuasaan dan memang nyaman. Rasanya ngomong apa aja, nggak mungkin aparat keamanan akan memproses kita. Karena kita dekat dengan kekuasaan. Tapi begitu kita mengambil posisi berjarak dengan kekuasaan, maka disitulah terus-menerus kita harus menjaga, jangan sampai kita kepleset ngomong. Makanya kalau di YouTube saya kan, pernah saya menghina orang kan, tapi kritis terus, bayangkan juga. Kalau rakyat kita terdidik semua, bahasa simbol dia paham. Tapi kalau belum terdidik, dia bingung, ini ngomong apa ini orang sebenarnya.